Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai fikih munakahat, fikih mawaris, wasiat, hibah, dan wakaf. Mengenai fikih munakahat adalah ilmu yang membahas atau yang mempelajari mengenai perkawinan dari mulainya akad atau sebelum mulainya akad sampai bubarnya perkawinan tersebut. Kemudian ayat mengenai fikih munakahat atau perkawinan, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang terjemahannya, dan jika kamu tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dan jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu tidak berbuat aniaya. Kemudian mengenai fikih mawaris. Fikih mawaris adalah ilmu yang membahas atau hukum yang membahas mengenai perpindahan harta waris kepada ahli waris dan kepada siapa saja yang menerimanya dan berapa bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ayat tentang kewarisan yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Yang terjemahannya, bagi seorang anak laki-laki ada bagian peninggalan dari bapak, ibu, atau kerabatnya, dan bagi seorang perempuan ada pula peninggalan dari bapak, ibu, atau kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur pewaris itu yaitu adanya pewaris atau matinya pewaris, kemudian yang kedua adanya ahli waris atau ahli waris, kemudian yang ketiga adalah adanya atau ada harta yang akan diwariskan atau diwarisi. Kemudian golongan ahli waris yaitu yang pertama itu adalah sawil furud. Sawil furud itu adalah golongan yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua itu adalah aswaba. Aswaba itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aswaba binafsi bil ghairi ma'al ghairi. Binafsi itu adalah golongan laki-laki. Binafsi bil ghairi adalah karena adanya saudara perempuan. Kemudian mal ghairi itu adalah saudara perempuan sekandung dari seibu dan sebapak. Kemudian sawil arham itu adalah kecuali dari sawil furud dan sawil dan asoba. Sebab-sebab terhalangnya waris mewarisi yaitu yang pertama karena perbedaan agama. Kemudian yang kedua itu adalah si ahli waris ingin membunuh si pewaris. Yang kemudian yang ketiga itu budak. Kemudian mengenai wasiat. Wasiat itu adalah pesan yang baik yang akan disampaikan atau yang akan diberikan kepada orang, atau bisa dikatakan harta yang akan diberikan kepada orang. Dan itu diberikan tidak boleh kurang dari 1/3. Dia boleh diberikan lebih dari 1/3 selama ahli waris lainnya itu menyetujuinya atau tidak keberatan atau bisa dikatakan menyepakatinya.
Kemudian ayat tentang wasiat itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu bil walidaini wal aqrabuna bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang terjemahannya, apabila di antara kamu datang tanda-tanda kematian atau maut dan meninggalkan banyak harta, maka berwasiatlah kepada ibu, bapak atau kerabatmu secara ma'ruf. Itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian mengenai hibah. Hibah adalah pemberian harta benda kepada orang lain secara cuma-cuma dan itu tidak boleh diambil kembali. Ayat mengenai hibah itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min fa innallaha bihi alim. Yang terjemahannya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan tentang harta itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian perbedaan wasiat dan hibah. Wasiat itu dia diberikan setelah meninggal dunia. Kemudian kalau hibah dia itu diberikan masih hidup, maksudnya yang memberikan itu masih hidup dan yang menerima hibah itu masih hidup. Kemudian mengenai wakaf. Wakaf itu adalah harta, benda atau jasa yang akan diberikan kepada nasir si pengelola wakaf untuk digunakan sebagai mestinya untuk kepentingan umat manusia atau umat Islam. Wakaf itu benda yang dapat diwakafkan itu terdapat menjadi dua, yaitu benda bergerak dan tidak dapat bergerak. Contoh benda yang bergerak seperti mobil, kendaraan dan lain sebagainya. Benda yang tidak dapat bergerak contohnya seperti tanah yang akan dibangunkan masjid, kegunaannya untuk kepentingan umat Islam. Kemudian ayat tentang wakaf itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa la tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang terjemahannya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Tentang harta itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian hadis mengenai wakaf itu, yaitu apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kebaikannya kecuali 3. Yang pertama itu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.